Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisna Usman, saya dari kelas PI 5A. Di sini saya akan menjelaskan materi dalam bentuk PPT atau PowerPoint yang berjudul materinya itu Urgensi Edukasi Parenting di Era Milenial. Oke, apa-apa saja sih yang akan saya bahas dalam urgensi edukasi parenting di era milenial ini? Oke, kita lihat bersama. Oke, ini yang akan kita bahas dalam materi urgensi edukasi parenting di era milenial. Yang pertama, pengertian parenting itu apa dulu, dasar-dasar parenting. Terus yang ketiga, urgensi parenting dalam pendidikan anak di era milenial. Yang keempat, konsep parenting dalam perspektif pendidikan Islam di era milenial. Yang terakhir, kesimpulan dari materi yang akan saya jelaskan. Oke, lanjut. Wow, pengertian parenting. Parenting secara bahasa, parenting berasal dari bahasa Inggris, berasal dari kata parent yang berarti orang tua. Orang tua di sini bisa merawat anaknya dalam fisik dan membina dalam fisik dari bidang fisik emosional, sosial dan intelektual perkembangan anak dari masa bayi hingga dewasa gitu. Oke, lanjut. Dasar-dasar parenting. Dasar-dasar parenting ini ada 4 bagian. 4 bagian. Yang pertama itu dasar normatif, yang kedua dasar yuridis, yang ketiga dasar psikologis, yang keempat dasar sosiologis. Oke, langsung saja dari dasar yang pertama. Yang pertama itu dasar normatif. Dasar normatif itu tugas utama mencerdaskan anak tetaplah ada pada orang tua. Meskipun anak telah dimasukkan ke sekolah yang beragama, peran orang tua dalam mendidik dan mengasuh anak sangatlah penting dalam mengembangkan potensi anak itu sendiri. Yang kedua, dasar yuridis. Dasar yuridis disebutkan dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 pasal 7 ayat 2 menyebutkan orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Oke, langsung yang dasar yang ketiga, dasar psikologis. Dasar psikologis itu manusia dikatakan sebagai makhluk pisces natural, yaitu makhluk yang memiliki kemandirian jasmani dan rohani. Dalam kemandirian itu manusia mempunyai potensi. Apa sih itu potensi? Potensi menurut Ahmad Tafsir, dia mengatakan potensi itu kemampuan yang dibawa dari lahir atau pembawaan dari orang tua sendiri. Oke. Terakhir, dasar sosiologis. Dasar sosiologis selain manusia sebagai makhluk yang memiliki kemandirian, juga yang berwatak dan berkemampuan dasar yang memiliki gariza atau insting untuk hidup di masyarakat, bersosial gitu. Oke, lanjut. Yang materi ketiga ini ya guys. Materi ketiga itu urgensi parenting dalam pendidikan anak di era milenial. Urgensi parenting dalam pendidikan anak milenial ini apa sih? Keluarga itu merupakan lingkungan pertama dan utama dalam melaksanakan proses sosialisasi pribadi seorang remaja. Remaja berusaha mengenal berbagai macam nilai dan norma yang ada di lingkungan, diawali dengan keluarga itu sendiri. Keluarga memberikan pengaruh sekaligus membentuk watak dan kepribadian remaja. Sehingga keluarga dikatakan sebagai unit sosial terkecil yang memberikan dasar bagi perkembangan remaja. Pengaruh globalisasi dalam kehidupan berkeluarga terlihat pada pergeseran nilai dan norma dalam keluarga itu sendiri, seperti bergesernya nilai kehormatan keluarga, nilai orang tua, nilai anak dan lain sebagainya. Ya, pada zaman sekarang ini pergeseran nilai norma itu keluarga itu sudah bergeser ke kehormatan keluarga. Ada pertengkaran, ada cerai, itu yang membuat anak itu jadi enggak macam terlantar. Dan juga sih terlantar, itulah. Jadi orang tua yang berkelahi atau cerai dampaknya kepada anak sendiri. Oke. Materi keempat,
konsep parenting dalam perspektif pendidikan Islam di era milenial. Oke. Konsep pergeseran budaya pada generasi muda janganlah dianggap enteng oleh orang tua. Jika kita melihat budaya yang dilakukan oleh kebanyakan anak zaman sekarang sangat jauh berubah dengan budaya generasi terdahulu. Iya, kalau zaman sekarang kita ikuti zaman, sudah anak kita macam itu, tergantung pendidikan kita kepada anak kita sendiri. Kita sebagai orang tua mendidik anak sebaik-baik mungkin. Untuk memulai perubahan pendidikan dari hal yang kecil dalam keluarga, maka dapat merealisasikan orang tua perlu mengetahui beberapa hal. Itu pertama, fungsi dan peran orang tua dalam pendidikan anak itu. Ya, orang tua harus tahu fungsi orang tua dalam pendidikan itu apa. Yang kedua, pendidikan agama sebagai dasar bagi anak menghadapi dunia. Kita suruh belajar anak kita itu mengenai agama. Itu agama paling penting dalam kehidupan anak kita. Yang ketiga, faktor pendukung pendidikan dalam keluarga. Faktor pendukung pendidikan keluarga itu faktor pendukung, kita kasih nasihat, gitu-gitulah. Oke, lanjut kesimpulan. Oke, kesimpulannya, urgensi parenting dalam pendidikan anak. Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua. Oleh karena itu, orang tua wajib menjaga dan memelihara anak sebagai bentuk amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjaga dan memelihara seorang anak, orang tua perlu mengetahui cara bagaimana mendidik anak yang baik dan benar agar terbentuk anak yang mempunyai karakter Islami sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Yang kedua, konsep parenting dalam perspektif pendidikan Islam. Peran orang tua dalam mendidik serta memelihara anak-anaknya tentu saja tidak dapat dilakukan tanpa ada rencana, metode atau tujuan yang baik. Dengan berlandasan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perlukah cara-cara dan metode dalam mewujudkannya? Oke. Selanjutnya, ada kata-katanya, ada kata-kata bijak ini guys. Sukses bukanlah kebetulan, ia terbentuk dari kerja keras, ketekunan, pembelajaran, pengorbanan, dan yang paling penting cinta akan hal yang sedang atau yang kau lakukan. Cintailah yang sekarang yang kamu perjuangkan. Oke, semangat pejuang toga. Oke, lanjut. Oke. Sekian dan terima kasih. Itulah pemaparan dari materi saya tentang urgensi edukasi parenting di milenial. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.